Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan serta kesempatan kita bisa mengikuti acara Muslim Sin Camp. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang yang senantiasa mengikuti jalan sunnahnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan atas partisipasi antum semuanya yang sudah turut ikut meramaikan kegiatan Muslim Sin Camp. Ini adalah program pertama kali Muslim Sin Camp yang family ya. Sebelumnya kita kegiatannya camp anak-anak, dan alhamdulillah di kali ini Muslim Sin Camp ini bisa mengadakan kegiatan family camp. Qadarullah ya qadarullah, di hari ini kendala hujan dan lain sebagainya, kami dari panitia mungkin memohon maaf apabila ada beberapa yang kurang untuk para jemaah semuanya. Sebelumnya kami ucapkan kepada para panitia yang sudah berusaha untuk mengadakan kegiatan Muslim Sin Camp ini, yang sudah berjuang mengadakan Muslim Sin Camp ini bersama-sama. Kami ucapkan syukur jazakumullahu khairan, dan kepada beberapa media partner, yaitu ada Yayasan Sudah Kebaikan Malang, Blitar Mengaji, Madiun Mengaji, Trenggalek Mengaji, Jombang Mengaji, MKP, Batu Mengaji, Wulini Mengaji, Sada, Nganjuk Mengaji, Dakwah Tolong Aku. Dan kami juga mengucapkan kesyukuran kepada para sponsor yang telah mensupport untuk acara ini. Insya Allah nanti di acara kegiatan kajian ini akan ada door prize untuk para jemaah ya. Untuk kepada RBL, Aki, Aslah, Morning Bar, Zening Wapaper, Medina Store, Chicken Steak, Ahatur, Abdi Garment, Arglia. Kami ucapkan syukur jazakumullahu khairan yang sudah turut mensupport acara ini. Untuk sebelumnya acara dimulai, untuk para jamaah yang masih di tenda untuk bisa merapat ke tempat kajian. Untuk bapak-bapak mungkin agak bisa maju ke depan gitu. Untuk bapak-bapak mungkin bisa agak merapat ke depan. Monggo yang sebelah kiri bisa masuk maju ke depan. Nanti barangkali ada teman-teman yang belum hadir agar bisa terpenuhi untuk tempatnya. Sebelumnya kami informasikan untuk kajian anak-anak ada di bagian belakang gitu. Untuk putra-putrinya bapak-bapak. Untuk kajian anak-anak ada di bagian belakang, dipandu oleh Kak Halim sama Kak Aga. Sekali lagi untuk anak-anak putra-putri, kajiannya ada di bagian belakang yang akan dipandu oleh Kak Aga dan Kak Halim. Insya Allah di kajian malam ini akan diisi oleh Ustaz Yusran Mustafa. Dia adalah mudir Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau akan memberikan sedikit sambutan untuk Muslim Camp ini dan akan membawakan kajian dengan tema
wahai pemuda kenali agamamu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustaz Yusran Mustafa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudari sekalian, ikhwan dan akhwat, para asatid, alhamdulillah hadir di hadapan kita guru kita sekalian Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah Amin hafizahullah ta'ala. Hadir pula guru kita yang mulia Al-Ustaz Al-Fadil Abu Ammar Abdul Azim hafizahullah ta'ala, dan beberapa asatid yang lainnya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, tadi siang menjelang sore lembah ini atau daerah ini diguyur hujan cukup deras, dan saya tadi juga lupa berdoa. Seharusnya ketika hujan turun berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah, berikanlah kepada kami shayyiban, hujan nafi'an, yang mendatangkan manfaat. Karena sudah reda, walaupun sudah terlambat, tetaplah kita hendaknya menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hujan reda, kita membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna, kita diberi hujan, dikaruniai hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmati, dan rahmatnya. Saya ini merangkap ini karena waktunya memang tadi kita agak terlambat memulai kegiatan ini, yaitu Muslim Sin Camp yang pertama untuk family. Sebenarnya kegiatan dari ikhwan-ikhwan Kediri Raya
Ini sudah beberapa kali kita pernah mengadakan acara ngecamp di Wilis, di daerah Semen sana. Dan ketika itu cuaca sangat dingin. Saya biasanya kalau seperti ini tidak perlu pakai jaket, tapi waktu itu luar biasa dinginnya. Sudah dingin, sebelumnya juga hujan. Kemudian saat kajian dimulai pun masih rintik-rintik atau masih hujan. Dan embun mulai keluar. Tapi subhanallah kita nikmati. Ketika itu yang diamanai untuk mengisinya adalah saya sendiri dan juga Al-Ustadz Al-Fadil Ahmad Handika LCMA Hafidhahullah Ta'ala Rahimahullah Ta'ala. Jadi Ustadz Handika Rahimahullah ketika itu ikut hadir. Yang kedua, saya tidak bisa hadir. Acaranya kalau tidak salah di Tulungagung. Di mana itu? Di bukit apa namanya? Hah? Sendang Jurang Senggani. Ya, cukup banyak pengalaman yang cukup bisa untuk cerita bagi anak cucu kita. Ketika teman-teman mengunjungi air terjun, ternyata jarak tempuhnya sekali pergi 3 jam ya, pulangnya juga 3 jam. Sampai ada yang sampai harus dibawa dirawat ya, subhanallah. Tapi itu kenikmatan, tetap harus disyukuri. Tetap harus disyukuri. Termasuk hari ini, bagi yang tendanya bocor, ya sekali-kali lah. Bapak-bapak kan setiap hari rumahnya megah, gentingnya bagus, tidak ada bocor. Harusnya seperti ini dirasakan setiap pekan sekali, biar kita merasakan betapa nikmatnya hidup di alam bebasnya. Sebenarnya Ummu Abdillah, uminya anak-anak itu ingin saya tinggalnya di tenda, tapi ya karena kondisi saya minta izin untuk tidak tinggal di tenda. Jadi istri saya pengen tinggal di tenda. Mungkin mengenang masa lalu, zaman masih belum menikah, mungkin pernah camping bersama teman-temannya. Kalau saya ini ahlinya camping dahulu. Jadi setiap ada camping saya dulu ngikut. Ada kegiatan seperti ini ngikut mesti. Kita senang. Bahkan saya sering didaulat menjadi pemimpinnya. Sekian puluh orang berangkat, saya yang mengkoordinir, alhamdulillah. Baik. Yang ingin saya sampaikan pertama kali ahlan wa sahlan. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang kepada panjenengan semuanya, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, di acara Muslim Camp yang pertama ini untuk family. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikala saudara-saudara kita yang lain belum diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama keluarga keluar begini untuk menikmati indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang seperti ini refreshing. Refreshing itu apa tuh bahasa Indonesianya, Pak? Kayak refreshing dulu. Saya mau dari refreshing dulu. Refreshing itu apa? Penyegaran. Berarti selama ini tidak segar ya. Karena memang udara kota memang tidak segar. Jangankan di zaman ini, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai dititipkan di keluarganya Halimah As-Sa'diyah di kabilah Sa'di, yang mana kabilah ini ada di pedalaman. Jadi yang jauh dari kota. Kenapa Rasulullah SAW dititipkan kepada mereka? Pertama, agar bisa tuntas disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, salah satu wanita yang ketika itu mencari anak kecil untuk bisa disusui. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah,
ternyata di perkampungan yang dalam ketika itu bahasa Arabnya lebih murni dibandingkan perkotaan. Selain ada ibu yang siap untuk menyusui Rasulullah SAW ketika masih bayi itu, juga ketika itu Rasulullah diharapkan bahasanya mendapatkan bahasa yang paling murni, apalagi semenjak kecil. Oleh sebab itulah ini mungkin sebagai nasihat buat saya pribadi bersama keluarga dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari mulai sekarang kalau bicara, apabila kita bicara dengan anak-anak, tolong menggunakan bahasa yang baku. Seandainya kita berbicara bahasa Indonesia, berbicaralah bahasa yang baku dengan anak-anak. Kalau kita berbicara bahasa Jawa, berbicara bahasa Jawa yang bagus dengan anak-anak. Kalau kita berbicara dengan bahasa asing misalnya, berbicaralah yang bagus dengan anak-anak. Terus terang ini, saya sendiri kadang-kadang ya, kalau waktu terlupa atau kita tidak ingat, sering kita mengatakan tidak itu dengan kata tanda. Ini tidak baku. Jadi dipelajari seperti ini. Rasulullah SAW dulu bahasa Arabnya Masya Allah tidak terungguli beliau SAW. Tentunya beliau oleh Allah Ta'ala dipersiapkan sebagai seorang Rasul yang akan berbicara dengan bahasa Arab yang fushah, yang baku, yang resmi, yang betul-betul fasih, karena beliau akan membawa wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berbicara dengan bahasa-bahasa apa? Arab pasaran atau bahasa Inggris embongan atau bahasa Indonesia apa? Misalnya Jakartaan. Tidak. Tetapi berbicara dengan bahasa yang bagus. Kemudian lebih daripada itu, ternyata di daerah pedalaman itu udaranya cukup bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Yang ketika itu Rasulullah SAW perlu mendapatkan lingkungan yang baik. Subhanallah ini. Makanya kita yang tinggal di perkotaan, yang penuh dengan polusi, yang penuh dengan kesibukan, yang penuh dengan macam-macam yang kurang bagus bagi pertumbuhan anak-anak, perlu anak-anak terkadang diajak seperti ini. Makanya nanti disyukuri ya. Jadi tolong jangan ada, sebelum pulang dari sini jangan ada kok begini, jangan. Disyukuri alhamdulillah. Kita bisa merasakan tenda yang bocor, bawah yang basah-basah, sedikit-sedikit basah. Ini nikmat Pak, bener. Kenikmatan. Saya mau cerita sedikit. Nanti setelah ini saya pembahasan. Terus saya takut dengan saya. Insya Allah saya tidak lama, paling 2 jam saya berbicara. Insya Allah. Ya, nanti ganti Ustaz Abdul Amin 2 jam, Ustaz Abdul Amin 2 jam. Kan kita acara nyantai. Jadi nyantai itu tidak bisa lihat jam. Namanya nyantai. Jadi kita acara bersantai dengan keluarga. Apa ini Pak? Doorpress. Oh, doorpress. Nanti dulu. Sabar. Oh ya nanti ya. Ini kalau doorpress sudah dikeluarkan berarti saya disuruh selesai ini namanya. Jadi panitia ini sangat tidak beradab dengan ustaznya ini. Baik. Karena sangat tidak beradab saya hukum, saya akan lama ngajinya ini insyaallah. Bapak-bapak siap ya insyaallah Ibu? Loh, betul. Biar kita lebih merasakan kenikmatan hidup di alam seperti ini. Saya haji pertama, ini cerita aja. Itu semuanya tinggal di tempat yang sangat istimewa dan fasilitas yang sangat istimewa. Kenapa? Saya haji pertama haji undangan raja. Dan itu secara tidak sengaja itu. Qadarullah, jadi sudah menjadi rezeki nasib saya ya. Haji pertama undangan raja. Tapi ternyata kenikmatan haji pertama tidak sebagaimana haji yang selanjutnya. Haji selanjutnya saya dapat fasilitas, tapi saya ngemper. Jadi tidur di lantai Masjidil Haram, bahkan tidur di tanah, di pasir, itu lebih nikmat. Dan subhanallah ya, ketika kami tidur di hotel atau di tempat yang mewah, itu sebentar-sebentar bangun. Ketika kami tidur di alam bebas, lantainya adalah pasirnya, padang pasir, kemudian atapnya adalah langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kami tidak bangun kecuali dibangunkan orang bahwa itu sudah masuk waktu subuh. Subhanallah. Sangat nikmat sekali ternyata. Tidur di alam bebas. Saya sudah ngalami itu. Akhirnya haji selanjutnya saya tidak mau. Jadi kita tinggalkan apa? Penginapan kita. Kita tidur di alam bebas. Subhanallah. Bahkan ada banyak di antara jamaah yang saya bimbing itu dibangunkan susah sekali. Padahal sudah dan itu kadang-kadang di dekatnya apa? Masjidil Haram. Panjenengan tahu di depan Masjidil Haram itu ada bangunan-bangunan yang bertingkat itu. Kan itu ada liftnya. Di bawahnya itu ada tempat untuk tidur. Kami tidur di situ. Nyenyak sekali sampai azan pun tidak bangun. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Materi saya yang pertama adalah tentang tafakkur fil kaun. Kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, tafakkur alam. Ada yang mengkritik jangan menggunakan tadabbur alam. Tapi sebenarnya antara tadabbur dengan tafakkur itu dua kata yang hampir mirip, walaupun lebih tepatnya tentang alam semesta ini kita menggunakan kata-kata apa? Tafakkur. Jadi atafakkur fil kaun fil alam. Kita mau tafakkur alam. Tidak banyak di sini, saya bacakan beberapa ayat insyaallah ya. Nanti kita kaji satu persatu ayatnya. Yang pertama Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 37. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 37. Nanti yang bisa mencatat dicek kembali ayatnya. Kadang-kadang saya menyebutkan ayat itu keliru nomornya. Surat Fussilat itu surat nomor berapa Bapak-bapak? Kita tes hafalan. Surat Fussilat itu setelah Ghafir atau Al-Mu'min. Berarti surat nomor berapa? 41. Ayatnya nomor 37. Mari kita kaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Jadi malam dan siang itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau kita tidak diberi ini, subhanallah, betapa susahnya kita. Dengan diberikan nikmat malam siang, kita bisa beristirahat di waktu malam dan kita bisa beraktivitas bebas di waktu siang hari. Kemudian Allah mengatakan wasyamsu wal qamar. Demikian pula matahari dan bulan, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa waktu yang lalu didatangi oleh seseorang. Bertanya, bukan seseorang, beberapa orang, tapi salah satunya menyampaikan kepada saya, kenapa hampir setiap tahun di negeri kita itu terjadi perbedaan pendapat tentang apa? Penentuan awal Ramadan ataukah penentuan awal Syawal, berakhirnya Ramadan. Yang saya sempat agak ini adalah salah satu di antara yang menyampaikan kepada saya tidak bisa membedakan antara penentuan awal Ramadan atau awal Syawal dengan penentuan waktu-waktu sholat. Saya mau tanya kepada bapak-bapak. Yang sebelah kanan saya regu A, depan saya regu B, samping kiri saya regu C. Regu A dulu. Waktu sholat itu ditentukan dengan apa? Dengan bulan atau dengan matahari? Matahari. Kalau waktu berpuasa ditentukan dengan apa? Regu B. Bulan atau matahari? Bulan. Kenapa saya ajak berpikir seperti itu? Supaya tidak salah kaprah. Karena ada yang berdalil begini, itu waktu sholat kan sudah dihitung dengan ilmu hisab, betul. Tapi dia tidak berdasarkan apa? Bulan. Dia tidak berdasarkan peredaran bulan, tapi berdasarkan apa? Matahari. Sehingga berbeda antara penentuan waktu sholat dengan penentuan awal bulan. Kalau waktu sholat, ulama-ulama itu sebagaimana yang saya pernah pelajari, hampir tidak ada pertentangan. Biasanya perbedaan atau selisih waktu antara ulama satu dan ulama yang lain ketika menghitung waktu sholat itu
bukan terletak pada hitungannya, tapi penambahan waktu setelah muncul hasil hitungannya. Saya beri bocoran ini. Jadi ulama falak ketika menghitung waktu sholat, itu misalnya tadi waktu sholat maghrib pukul berapa? 17 lebih berapa? Di sini tadi 30 berapa di sini waktu sini? Katakanlah 32. Itu sebenarnya kalau antum menghitung sendiri, waktu maghrib adalah 17 lebih 29. Kadang-kadang 17 ya lebih 27. Kenapa demikian? Karena sisanya itu penambahan yang dilakukan oleh para ulama ahli falak. Jadi kalau 32 itu sudah ditambahkan minimal 3 menit, bisa 5 menit, bisa berapa? 7 menit. Sekalipun ditambahkan sedikit atau banyak, tidak terjadi perbedaan dalam waktu sholat. Hanya pergeserannya sedikit. Dan itu ditambahkan oleh para ulama ketika kami bertanya kepada ahli-ahli falak, kenapa ditambahkan? Alasannya untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian supaya tidak ada adzan sebelum waktu masuk, waktu sholat masuk. Bisa dipahami ini? Berbeda dengan perhitungan bulan. Kalau bulan, ya, yang satu meyakini 2 derajat sudah, yang satu meyakini harus lebih dari 3 derajat. Yang terjadi adalah perbedaan apa? Jam atau hari? Hari. Oleh karena itu perlu kita belajar kembali agar kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud menyembah matahari, dan jangan pula kalian bersujud menyembah bulan. Wasjudu lillah, bersujudlah hanya menyembah Allah, hanya untuk Allah. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah yang telah menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari, dan menciptakan bulan, jika kalian hanya beribadah menyembahnya semata. Jadi Allah di sini mengajak kita berpikir tentang ciptaan Allah, yaitu malam, siang, matahari, bulan, agar kita bersujud tidak menyembah ciptaan-ciptaan Allah tersebut yang merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungannya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi agar kita menyembah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tadi ya, biasanya di Kediri ini kebiasaannya, kalau hujan sederas itu biasanya redanya itu agak lama ya. Tapi alhamdulillah tadi redanya lumayan cepat. Ya, andaikan redanya agak lama mungkin buyar kita, tidak jadi itu. Kebanyakan pulang. Kenapa? Mungkin di sini sudah menggenang apa? Air, tidak bisa tidur, mungkin tidur di mobil semuanya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan saya kaji sebentar lagi. Ya, poin penting tentang hujan. Yang orang sekarang ini kurang bersyukur tentang hujan. Turunnya hujan itu poin penting ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita kaji. Karena renungan kita yang pertama adalah tentang tafakur apa? Alam. Kita mencoba mengajak akal pikiran kita, hati kita untuk memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian Allah berfirman juga di ayat yang lainnya dalam surah Ali Imran ayat 190. Jadi di akhir-akhir surat Ali Imran Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, benar-benar ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mau menggunakan akalnya. Jadi penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian malam dan siang, ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka-mereka yang mau menggunakan akalnya. Saya ajak berpikir sedikit. Bumi itu kira-kira timbangannya berapa ini? Berapa juta ton bumi? Jangan kan bumi,
silakan menimbang gunung. Siapa yang bisa menimbang gunung? Paling diperkirakan saja ya. Kalau volumenya sekian ini berarti timbangannya sekian. Bayangkan sebesar ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Titik di Lembah Kelut ini, Lembah Kelut namanya ya. Ini berapa kalau di di globe itu seberapa besar? Indonesia saja hanya tidak sebesar apa? Satu telapak tangan, ya tidak. Kalau kita lihat globe itu hanya sekian ini. Titik ini berapa ini? Padahal ini luas sekali. Kita setitik kecil yang ada di alam semesta, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian besar dan agungnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau mempergunakan akalnya, hatinya untuk berpikir tentang hal itu. Kemudian Allah berfirman di surat yang lainnya, surat Al-Baqarah ayat 164, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, "wa ikhtilafil laili wan nahar", pergantian malam dan siang, "wal fulkil lati tajri fil bahr", dan bahtera perahu yang berjalan di lautan, di samudera, "bima yanfa'un nas", membawa apa saja yang bermanfaat bagi manusia, "wa ma anzalallahu minas sama'i mimma", dan apa saja yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Oleh karena itu termasuk ahkam ya nuzul matar apa saja, hukum-hukum seputar turunnya hujan apa saja. Pertama, apabila turun hujan, baru turun dan hujan itu mulai turun dengan derasnya, ucapkan apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma artinya ya Allah, shayyiban, turunkan hujan nafi'an, yang mendatangkan manfaat. Terus kemudian kalau baru turun hujan, dan ini termasuk sunnah-sunnah yang al-mansiyah, yang terlupakan, sedikit berhujan-hujan dulu, jangan langsung berteduh. Jadi sedikit berhujan-hujan. Kalau ulama-ulama yang saya tahu biasanya mereka membuka penutup kepala mereka supaya kepala mereka terkena air hujan. Bahkan terkadang mereka menyingkapkan lengan bajunya supaya lengan mereka terkena air hujan. Tapi kita kan jarang gitu ya. Kadang-kadang kita terkena air hujan, tapi kita tidak ada niat untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Sedikit berhujan-hujan, diratakan itu. Bahkan saya pernah bertemu sebagian ustadz kita, Masya Allah, saya lupa namanya. Jadi kami berpapasan, beliau langsung begitu hujan itu membuka kacanya, kemudian tangannya demikian, kemudian setelah terkena air hujan diusapkan di mukanya. Ini termasuk sunnah Nabi SAW. Nah, sekarang mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Nanti apabila hujan tidak kunjung reda, ada hadis dari Nabi SAW bahwa waktu nuzulil matar adalah waktu mustajab lidua, untuk berdoa. Jadi kalau hujan tidak kunjung reda, antum berdoa dengan doa apa saja, panjenengan berdoa dengan doa apa saja, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu mustajab banyak, tapi diantaranya adalah saat turun hujan dan hujan tidak kunjung reda. Cara yang mengamalkan ya, diamalkan. Doa-doa apa saja yang mungkin belum kita dapatkan pengharapan kita dari Allah Ta'ala, maka baca doa-doa ketika itu. Dan nanti apabila hujan sudah reda, ucapkan seperti tadi, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Allah berfirman di sini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa saja yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, fa ahya bihil arda, yang Allah hidupkan dengan sebab air hujan itu buminya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, karena di negeri kita curah hujannya tergolong tinggi, kadang-kadang kita ini seperti pegel kalau turun hujan. Bahkan kita ini, saya tadi loh, mugo-mugo raudan lah kan gitu kita. Saya tadi begitu, saksinya banyak, saya bilang begitu tadi. Ya keperucut itu kadang-kadang. Padahal kita ini gini ngaji ya. Saya tadi bilang begitu, mugo-mugo engko gak hujan Pak Birda ya, saya bilang gitu tadi sama Mas Fauzi.
saksinya banyak. Padahal turun hujan itu nikmat. Allah hidupkan bumi ini dengan sebab air hujan. Lalu Allah berfirman, ba'da mautiha, sesudah matinya bumi ini. Jadi bumi tanpa turun hujan akan menjadi bumi yang mati, tanah yang mati. Kemudian Allah berfirman, wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah perkembangkan di bumi yang sudah Allah hidupkan dengan sebab turunnya air hujan itu, min kulli dabbah, segala yang melata berjalan di muka bumi, manusianya, hewannya, semuanya dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak turun hujan, populasi manusia ini akan berkurang, dan juga populasi hewan. Bahkan dengan berkurangnya populasi hewan yang hidup di muka bumi yang halal untuk kita konsumsi, menyebabkan populasi manusia lebih cepat untuk habis dengan tidak turun hujan. Nanti akan saya sebutkan perkataan Ibnu Katsir lebih dalam lagi nanti, ketika beliau mentadaburi yang namanya apa? Turunnya hujan. Kita kadang-kadang tidak berpikir tentang hal itu, tapi ulama sekelas Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan dalam tafsirnya. Sebentar lagi insyaallah saya bacakan. Kemudian Allah berfirman, wa tasrifir riyah, dan juga berjalannya, bergantiannya angin-angin, bertiupnya angin, wassahabil musakhkhari, dan juga awan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'qilun, itu benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya, mau memahaminya. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mereka-mereka yang mau memahaminya. Lalu Allah berfirman di surat yang lainnya, surat Al-Baqarah ayat 22, masih di awal-awal surat Al-Baqarah. Kalau tadi sebelumnya Al-Baqarah ayat berapa tadi? 164, dihafalkan. Di ayat yang ke-22 Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Jadi subhanallah ya, walaupun bumi itu ada yang mendaki, ada bukitnya, ada dataran tingginya, ada gunungnya, bahkan ada yang curam masuk ke dalam, ada jurangnya, ada lembahnya. Bumi ini kan begitu. Tapi tetap bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di lembah tetap bisa digunakan untuk hidup. Bahkan di pegunungan banyak manusia hidup di pegunungan. Jadi firasya dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa hidup di sana, berkembang biak di sana. Was-samaa'a binaa'a, lalu Allah jadikan untuk kalian langit sebagai atapnya yang kokoh. Ada yang pernah melihat tiangnya langit para jemaah? Mana tiang penyangganya langit? Tidak ada. Padahal langit adalah atap yang sangat kokoh, bangunan yang sangat kokoh. Tapi atap yang tidak bertiang. Ini coba, kalau diambil satu persatu tiangnya, akan rubuh ini atap ini. Tapi langit tidak, Allah jaga sampai nanti Allah kehendaki ketika terjadi hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, wa anzala minas samaa'i maa'a, lalu Allah menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu Allah keluarkan dengan air hujan itu berbagai macam hasil bumi dan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Saya mau bertanya kepada Regu C, tadi sudah saya tanya belum? Regu C saya tanya, hasil dari bumi setelah turun hujan itu apa saja? Coba disebutkan secara umum dulu. Apa? Buah-buahan. Buah-buahan seperti apa? Durian, mangga, jambu ya. Regu C saya bantu banyak loh. Terus apa lagi? Setelah biji-bijian seperti apa? Padi, gandum, jagung dan seterusnya. Apalagi? Umbi-umbian ya. Ketela pohon, ketela rambat, kentang dan seterusnya. Subhanallah, banyak sekali. Dan hasil tanaman yang lain sangat banyak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-11. An-Nahl itu surat nomor 16. Allah mengatakan, ini semuanya untuk renungan, ini untuk tafakur alam ini.
Jangan diberhentikan dulu loh Pak. Enggak masalah. Jadi tafakur alam mau diberhentikan loh, dosa loh sampean. Ayat Al-Qur'an ya ini. Oh, diberi ini jazakallahu khairan. Bener ya. Panitia agak dikini kan ustadznya diatur ya. Enggak boleh. Ustadz harus mengatur panitia, bukan panitia mengatur ustadz ya. Oh kebalik ya, panitia ngatur ustadz. Sabar. Insyaallah jamaah sabar ini. Tafakur alam ini. Nanti habis ini Ustaz sampai jam 12 enggak apa-apa, yang penting subuh bangun. Tapi anak-anak kalau tidak bangun jangan dipaksa loh, nanti nangis ya, biarkan aja. Karena anak-anak belum balik, belum wajib sholat. Bapaknya harus bangun sama ibunya ya. Sampai jam 12 siap ya insyaallah ya. Saya sudah pesan pada panitia, walaupun terlambat, tetap agendanya diagendakan, walaupun waktunya diolorkan, dimampatkan, dikurangi durasinya, tapi tetap harus dikerjakan. Taib. Allah berfirman dalam surah An-Nahl yang 11, yumbitu lakum bizar. Allah tumbuhkan untuk kalian dengan sebab air hujan itu tanam-tanaman, hasil tanaman, hasil pertanian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaituna, dan zaitun, wan nakhila, dan kurma, pohon-pohon kurma dan kurma, wal anaba, dan anggur-anggur, wa min kulli tsamarat, dan dari segala hasil-hasil pertanian dan hasil buah-buahan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal itu adalah benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jadi ini tadi, nanti kalau bikin judul lagi, bukan tadabbur alam tapi apa? Tafakur alam. Tafakur alam semesta. Karena pernah ada ustadz yang kritik, jangan tadabbur, yang betul apa? Tafakur. Saya setuju karena memang ayatnya begitu. Liqaumin yatafakkarun. Yang terakhir, ini dalam tafakur alam yang terakhir. Jadi kita tadi punya pertama surat apa itu dari? Surat Fussilat ayat 37, surat Ali Imran 190, Al-Baqarah 164, kemudian Al-Baqarah 22, An-Nahl ayat 11, dan sekarang sebagai penutup untuk tafakur alam, surat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 96. Insya Allah ayat ini sudah sering panjenengan dengar, cuman mungkin tafsirannya belum didengar. Saya sampaikan tafsirannya sebentar lagi. Allah berfirman, Al-A'raf surat nomor 7, Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, walau anna ahlal qura, seandainya sungguh-sungguh penduduk negeri-negeri, kampung-kampung, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Jadi syaratnya apa? Penduduk negeri-negeri kalau mereka sungguh-sungguh beriman dan bertakwa. Apa itu takwa para jemaah? Regua. Apa itu takwa? Monggo kita ini namanya melatih jawab salah tidak apa-apa. Kalau benar dapat hadiah. Buat hadiah masalah. Apa itu takwa? Unsurnya ada 2. Apa itu? Tolong dijawab regua. Regua itu pokoknya sebelah kanan saya regua ini. Kalau di hadapan saya regu B, sebelah kiri saya regu C. Monggo regua. Ya. Yang mana? Ya, menjalankan perintah. Sudah, itu aja. Dan menjauhi larangan. Masalah. Dapat tadi apa? Putih dia. Nggih, salah. Ya, silakan. Apa? Regua ya. Nanti gantian dipakai gantian. Enggak. Siapa yang ada itu? Takwa itu unsurnya 2. Yang paling gampang para ulama mengatakan fi'lul awamir, menjalankan perintah, wajtinabun nawahi. Kalau Imam Thalaq bin Habib rahimahullah ta'ala mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu kamu beramal mentaati Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Berarti dasarnya harus Al-Quran dan Sunnah. Sudah para jamaah sekarang, jangan ada lagi di antara kita yang beramal tanpa dasar tuntunan. Jangan. Sayang, kita lelah beramal, nanti di akhirat tidak ada yang memberi pahala kita.
justru terancam dengan neraka kalau kita berbuat amalan tidak ada tuntunannya. Jangan lagi, sudah, tinggalkan. Kita sekarang mulai beramal harus berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah. Artinya apa? Amalan kita ada petunjuk Al-Quran dan sunnahnya. Betul-betul Rasulullah dulu mencontohkan, menyuruh, ya, Rasulullah membenarkan, menyetujui. Maka amalkan amalan-amalan seperti itu. Tarju thawab Allah. Ketika kamu beramal berdasarkan cahaya dari Allah, petunjuk cahaya dari Allah itu, kamu hanya berharap pahala di sisi Allah. Itu namanya takwa. Tidak berharap pujian manusia, tidak berharap diangkat derajatnya oleh manusia, tidak. Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wa tatruku ma'siyat Allah. Kamu tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya petunjuk dari Allah, berarti Quran dan Sunnah, dasar dia meninggalkan maksiat itu. Takhafu iqab Allah, karena kamu takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Maka siapa yang beriman dan bertakwa, Allah katakan, la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan untuk mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ayo kita kaji perkataan Ibnu Katsir. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, apa yang dimaksud keberkahan dari langit? Ay qatrus sama. Keberkahan dari langit adalah qatrus sama. Apa qatrus sama? Hujan yang turun dari langit. Itu keberkahan dari langit yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan keberkahan dari bumi? Nabatul ardi, tanaman-tanaman yang tumbuh di bumi ini adalah keberkahan dari bumi. Sekarang saya beri contoh, ya. Hujan tidak turun setahun penuh di satu negeri misalnya, tidak ada hujan. Maka yang terjadi apa? Tidak ada keberkahan dari langit, dan nanti tidak akan ada keberkahan dari bumi, karena tanaman tidak akan tumbuh, tidak ada air. Manusia juga tidak bisa minum. Kalau manusia tidak minum akan mati. Sekarang walaupun kita punya banyak deposito, banyak uang di rekening kita, harta kita melimpah, kendaraan kita di rumah ada 5, apa saja yang mahal-mahal, jangan yang murah-murah. Apa? Rubicon. Apa lagi? Saya nggak apa loh. Hammer itu palu. Apa lagi? Hammer. Apa lagi? Pajero panas jobon jero. Gila mobil saya itu. Yang mahal gitu loh. Espas kena hutan macet. Alias dorong nanti. Bawa semuanya mahal Ferrari gitu ya. Tapi tidak turun hujan. Apakah mungkin kita mau minum olinya Ferrari? Mau ngeletak bannya Ferrari? Hah? Bannya Ferrari buat cecek gitu? Mungkin kita? Tidak mungkin. Loh bener ini, Pak. Bukan saya guyon ini. Ini perkataan Ibnu Katsir. Kalau tidak turun hujan dari langit, tidak tumbuh tanaman di bumi, tidak ada keberkahan. Manusia walaupun kaya raya, berkuasa seperti Fir'aun sekalipun, semua orang takut dengannya, dia tidak akan bisa hidup. Kalau tidak ada hujan turun dari langit, tidak ada tanaman tumbuh di bumi. Makanya nikmat ini, turun hujan itu nikmat pada jemaah rahmat Allah Ta'ala. Panjenengan kan tidak tahu, panjenengan pegawai negeri, panjenengan pengusaha, pebisnis, panjenengan karyawan pabrik, karyawan swasta, tidak pernah bertani. Coba sekali-kali main-main ke sawah itu, tanya Pak Tani, kalau tidak turun hujan bagaimana itu? Kalau air itu harus bor dari bawah itu, biayanya berapa itu? Kadang-kadang bahasa Jawa tidak sumbut dengan hasilnya itu. Tidak sumbut dengan apa? Hasilnya ketika dijual. Biaya untuk apa? Menanam itu. Begitu turun dari hujan dari langit, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum, maka kami hukum mereka, kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau beriman dan bertakwa. Jadi insyaallah kalau kita beriman dan bertakwa, tidak usah takut. Saya itu di mana-mana sering cerita, Saudi Arabia itu tahun 80-an, kata guru-guru kami, atau sebelum tahun 80, itu negeri yang belum dikatakan negeri kaya. Bahkan di zaman mbah-mbah kita, itu saya dapat cerita dari guru-guru saya di Mekah. Cerita, kenapa orang Arab itu dengan orang Jawa senangnya luar biasa, penghormatannya luar biasa.
Saya di Mekah itu dihormati. Sampai haji itu jadi tamu undangan raja. Tahu dari anta min Indonesia, anta Indonesia. Nah, saya ini min aina anta? Min Jawa Syarqiyah, dari Jawa Syarqiyah. Langsung dipeluk-peluk kita dari Jawa itu. Terus setelah itu cerita, saya Mekah itu. Dulu bapak-bapak kami cerita kepada kami bahwa orang-orang Jawa itu kalau haji, bekal sisanya haji itu diberikan semuanya kepada orang Arab. Dan mereka sangat senang karena bekalnya yang diberikan itu diantaranya adalah perhiasan emas mereka. Jadi diberikan kepada orang Arab, pulang itu mereka yang penting sudah bisa haji. Makanya orang Arab tidak bisa meninggalkan kita, tidak bisa. Membenci orang Indonesia tidak bisa, terutama orang Jawa. Jasanya mereka kepada bangsa Arab sebelum mereka maju, sebelum ditemukan ladang-ladang minyak itu demikian besarnya. Ketika mereka masih gersang, hidupnya masih miskin. Nah, sekarang saya mau kaji, kenapa dengan kemiskinan yang seperti itu Allah angkat derajat mereka, Allah rubah kehidupan mereka. Karena mereka adalah apa? Adalah penduduk negeri-negeri yang amanu wattaqau, yang beriman dan bertakwa. Sebenarnya jujur saya katakan, etos kerjanya orang kita, etos kerja itu apa? Kualitas kerja, disiplin kerjanya, semangat kerja, kita menang. Saya bukan membanggakan orang Indonesia, kita menang dibanding orang Saudi itu. Saya kalau ngantor itu mesti duluan, orang Saudi belakangan. Nanti kalau mereka datang itu ngeteh-ngeteh dulu, nggak langsung kerja. Kita kalau orang Indonesia langsung kerja, ngeteh-ngeteh dulu di kantor, nyantai-nyantai makan kurma. Saya bolak-balik itu ke kantor imigrasi itu, polisi-polisi di imigrasi sana. Itu kalau kita datangin nyantai-nyantai itu, apa minum-minum ini nyantai-nyantai, nanti baru kemudian kerja itu. Kata dia, taruh di situ dulu berkasnya, taruh di situ dulu. Dia nyantai-nyantai minum-minum, balik lagi. Ada apa? Mau ini saya katanya. Nanti diurus. Tapi mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kita. Kenapa? Karena kualitas keimanan mereka dan ketakwaan mereka di atas kita. Di atas kita, bukan kualitas kerjanya di atas kita. Kita ini menang, Pak. Sudahlah, orang Arab tuh boleh dikatakan dulu ya, ini saya mau bandingkan ya. Di zaman Raja Fahd parah. Raja Abdullah, di zaman Raja Abdullah itu ada peningkatan sedikit tapi masih parah. Karena mereka itu kalau Kamis, Jumat itu tidurnya menjelang subuh atau setelah subuh tidurnya mereka. Kadang-kadang setelah subuh baru tidur. Jadi mereka itu mesti pergi kemana-mana. Kalau Kamis dan Jumat, karena liburnya dulu Kamis dan Jumat, mereka pergi kemana-mana. Kita sudah tidur istirahat, mereka pergi kemana-mana. Besoknya, tahu tidak? Saya masih tahu, awal-awal itu masih tahu saya. Bukanya toko jam 11 siang, itu paling cepatnya. Bahkan saya bawa keluarga itu nyari matam rumah makan, tapi bukan di Mekah Madinah. Mekah Madinah mudah, kalau di kota yang lainnya itu sebelum jam 11 tidak bakal ketemu rumah makan yang sudah matang. Jadi kalau kita tidak masak ya nggak makan itu. Jadi pagi hari susah. Begitu Raja Abdullah, mereka menetapkan jam malam. Tidak boleh toko-toko buka melebihi pukul 10, kecuali toko-toko kebutuhan pokok dan toko-toko apotek boleh sampai jam 12 atau sampai 24 jam. Tapi apa yang menyebabkan mereka diberi rezeki oleh Allah lebih banyak daripada kita? Apa? Amanu wattaqu. Keimanan mereka dan ketakwaan mereka melebihi kita. Ini berjamaah. Saya ngaji berapa menit tadi sudah? Sudah kelebihan. Sudah lebih. Berarti kenali agamamu tidak usah. Atau nanti di waktu yang lain ya. Kasihan ustaz-ustaz yang lain juga mau ngisi. Baik. Terus tanya jawab. Saya bertanya atau jamaah bertanya? Jamaah bertanya. Jamaah bertanya. Dapat door prize. Bertanya dapat door prize. Satu, diusahakan pertanyaannya tidak keluar dari pembahasan. Apabila keluar, diusahakan pertanyaannya singkat dan jelas. Yang kedua, syaratnya tidak boleh bertanya menguji ustadznya. Yang ketiga, tidak boleh pertanyaannya sulit-sulit. Kalau sulit-sulit nanti ditanyakan kepada Ustadz Abdul Hamid dan Ustadz Abdul Adim. Kalau saya nggak bisa yang sulit, yang mudah-mudah saja saya. Ya sudah. Jadi jenis pertanyaannya ada syaratnya 3. Monggo silakan yang mau bertanya. Ibu-ibu biasanya ada bertanya. Oh, monggo silakan. Teguh C ada bertanya sebelah kiri saya. Sebentar, pakai ini dulu. Pakai apa?
Atau Anda pakai ini untuk yang bertanya ya? Ya, bertanya. Ya. Oh, pakai ini tadi yang apa? Mikrofon kecil. Kalau nggak bisa pakai yang kecil aja, tidak apa-apa. Sudah. Pakai yang kecil tidak apa? Ini lah Pak Birda. Pak kecil. Ini tadi. Ini tadi yang untuk sholat tadi lah. Inilah. Nah. Tanya aja Ustaz dulu. Oh ya. Tanya dulu. Ini Belum bisa kayak. belum bisa. Beda, kan? Oh beda. Oh ya, monggo silakan. Oh, bisa. Nggak bisa ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry dari Blitar. Alhamdulillah aku bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini. Pertanyaan saya gini Ustadz, bagaimana bisa selalu dalam keistiqomahan dalam kebaikan? Soalnya biasanya saya tuh kadang oleng gitu Pak Ustadz. Terima kasih, itu aja. Jadi ada pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah? Kiatnya adalah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan, beliau mengatakan kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Jadi kiat untuk bisa istiqomah itu adalah iman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tercapai dengan kita tolabul ilmi, mencari ilmu. Jadi kalau kita terus mencari ilmu, kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, fa insyaallah kita akan bisa istiqomah. Karena Nabi mengatakan kul, katakan olehmu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah. Jadi istiqomah itu akan terjadi apabila seorang beriman, dan seorang akan beriman kepada Allah jika dia istiqomah dalam tholabul ilmi. Dan biasanya keimanan kita ini drop, turun karena kita meninggalkan majelis ilmu. Dan tholabul ilmi itu fadilahnya sangat banyak, karena iman kita ini bisa naik dan turun. Jadi iman itu fluktuasi, kadang naik kadang turun. Naiknya iman kita disebabkan ketaatan kita, sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama al-sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu, dan berkurang bil maksiyah, disebabkan kemaksiatan. Maka jauhi maksiat dan terus kita melaksanakan ketaatan. Dan ketaatan terbesar agar kita bisa istiqomah adalah tholabul ilmi. Dengan kita istiqomah mencari ilmu,
fa insyaallah kita akan istiqomah di bidang-bidang yang lainnya insyaallah taala. Akhlak kita bisa istiqomah baik, bahkan cenderung lebih baik lagi. Ibadah kita bisa istiqomah, bahkan lebih baik lagi, dan seterusnya. Sedekah kita pun demikian, mendidik anak kita pun demikian, kerja kita, semangat kerja kita demikian. Tapi kalau kita mulai menjauhi atau jarang mendatangi majelis ilmu, maka menyebabkan kita kurang bisa istiqomah. Wallahu alam bishawab. Dapat hadiah ya? Nah, silakan yang mau bertanya lagi, monggo. Sini ya. Ya, monggo. Bapak yang berkacamata. Ini dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dari Kediri. Yang mau saya tanyakan di Al-Baqarah 22 itu Ustaz. Yang jadi pertanyaan dari dulu, bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Jadi bentuk bumi dan langit ini seperti apa sebenarnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 22 tadi, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah yang telah menjadikan untuk kalian itu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Yang paling aman adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bumi sebagai hamparan dan juga apa? Langit sebagai atap. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Sudah ada. Tidak perlu diperdebatkan lagi tentang bentuk bumi yang bulat ini, tidak perlu diperdebatkan lagi. Walaupun bumi ini bulat, karena saking besarnya maka menjadi hamparan. Dia ada menjadi hamparan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tadabbur kita, dan cukup itu. Sudah cukup untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu memperdebatkan hal tersebut sebagaimana sebagian teman-teman memperdebatkan. Tidak perlu itu. Menghabiskan banyak energi. Allah sudah mengatakan demikian, kita imani, dan alhamdulillah bumi ini ya, walaupun bulat tapi saking besarnya bumi ini, maka bumi ini menghampar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia untuk hidup di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Jadi bumi ini kalau coba dilihat tadi, ada naik, ada seperti demikian turun, ada lembahnya, ada bukitnya, tapi tetap ada hamparannya di mana manusia bisa tinggal. Jadi manusia tidak kesulitan untuk tinggal. Ini adalah bentuk dihamparkannya bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dikasih hadiah. Pertanyaan yang ketiga, terakhir mungkin ya. Terakhir ya. Ibu-ibu harusnya. Ada ibu-ibu? Ya. Nanti yang lain tanya kepada Ustadz yang lain aja ya. Ya, boleh ditanyakan kepada Ustadz Abdul Hadim atau Ustadz Abdul Hamid sesuai jadwal para Ustadz kita ya. Insyaallah. Dan nanti ada liqo maftu ya, insyaallah ya. Ada, ya Pak Berda, tanya jawab. Jadi nanti para ustadz di sini, ya. Besok pagi. Oh besok pagi. Jadi ada tanya jawab yang bisa ditanyakan semuanya, insyaallah. Silakan yang mau bertanya sama ibu-ibu ya. Ya, pakai mana? Pakai ini. Coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Malang. Saya tertarik ketika Ustadz tadi bercerita tentang yang orang Jawa itu begitu disegani oleh orang Arab yang pas cerita naik haji itu. Nah, yang mau saya tanyakan, kayaknya itu masih sangkut pautnya dengan Islam rahmatan lil alamin. Nah, kenapa Islam itu kan udah rahmatan lil alamin, kenapa masih banyak masalah di Indonesia? Masalahnya itu bahkan sesama umat muslimnya sendiri gitu. Jadi
jangankan mau kita melihat ke depan antara umat Indonesia dengan dipandang di luar misal negara lain, tapi sesama umat muslim aja kadang nggak ngerasain banget itu rahmatan lil alamin seutuhnya. Itu Ustaz, itu gimana ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya jujur kita katakan, jadi sebenarnya kita ketika melihat kondisi real, fakta di lapangan atau potret kaum muslimin pada umumnya, itu jujur kita katakan mayoritas itu masih bagus. Jadi sebenarnya yang tidak mau saling menjaga ukhuwah, yang suka saling mengejek dan mencaci, yang suka bermusuhan itu tidak banyak sebenarnya. Tidak banyak. Justru mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini mereka menjaga ukhuwah. Walaupun berbeda guru, berbeda masjid tempat mengaji, berbeda dia dulunya belajar di pesantren mana, bahkan walaupun berbeda pemahaman sekalipun, mayoritas, jujur ini saya katakan, mayoritas kaum muslim di Indonesia masih menjaga ukhuwah. Namun tidak dipungkiri ada mungkin ya wallahualam bisawab berapa persen, mungkin 20%, 30% itu tidak menjaga ukhuwah, suka mencaci maki saudaranya. Jika saudaranya salah tidak diperbaiki tapi dicaci maki, atau dia merasa bahwa dirinya sendiri yang paling terbaik, yang lainnya banyak salahnya, sehingga boleh diungkap kesalahannya di tempat-tempat umum. Itu sedikit sebenarnya. Maka dari itu renungkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Salah satu ulama Saudi Arabia, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ketika beliau menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang menunjukkan wajibnya kita untuk bersatu, tapi bersatu kita di atas tali Allah, bukan bersatu di atas pemahaman masing-masing, dan bukan bersatu di atas ya kelompok masing-masing, tapi bersatu di atas tali Allah. Dan larangan bagi kita untuk berpecah belah. Maka dari itu hendaknya kita menjaga persatuan ini ya, kaum muslimin ini. Jadi sebenarnya ya tidak terlalu banyak, tapi karena kadang-kadang percekcokan itu diumbar di medsos, akhirnya seakan-akan kaum muslimin ini kebiasaannya seperti itu. Tidak sebenarnya. Benar tidak? Ya silakan ditanyakan ya. Ditanyakanlah dari berbagai macam kalangan, saya yakin tidak demikian. Jadi tapi tetap hal tersebut tidak boleh menjadikan kita kemudian diam. Kalau saudara kita berselisih ya kita ingatkan supaya tidak berselisih. Kalau saudara kita saling bermusuhan ya kita ingatkan untuk tidak saling bermusuhan sesama muslim. Ya, ini. Jadi indah sekali sebenarnya ya. Sebab kalau kita nanti terlalu baper dalam memahami ini, mohon maaf ya, itu nanti bapernya digeret itu. Sampai dia melihat nanti sampai dia ke belakang, oh di zaman para salafun mereka juga berselisih. Padahal itu hanya 1-2 kali kasus atau kejadian. Itu pun setelah itu mereka kemudian saling bermaafan dan menjaga ukhuwah mereka, menjaga persaudaraan mereka. Saya yakin ya di rumah tangga kita ini kadang-kadang suami istri juga demikian. Tapi apakah kemudian perselisihan ini harus kita munculkan di permukaan, kemudian kita ceritakan orang banyak? Seharusnya setelah berselisih kita kemudian akur kembali, perbaikan kembali dengan istri kita, pasangan hidup kita, suami kita. Kemudian kita mencoba untuk lebih baik lagi. Kan harusnya demikian. Jadi mungkin ini jawaban saya sebagai sedikit wacana. Insya Allah kaum muslimin tidak seperti itu. Jadi kalaupun ada tidak banyak, bukan mayoritas. Sebab kalau mayoritas sudah perang kita sesama muslim itu. Bener, kalau mayoritas sudah perang. Buktinya kita alhamdulillah di Indonesia
aman, damai. Ya memang ada kadang-kadang di medsos itu ya, ketika misalnya golongan ini memunculkan ustadznya atau kiainya yang ini mencaci maki, golongan ini memunculkan ustadznya mencaci maki, itu memang iya, saya lihat ada di medsos itu banyak sekali. Ya Allah, itu nanti ustadz dan kiai-kiai itu memetik banyak pahala itu, dicaci maki itu, bener, memetik banyak pahala itu. Jangan mencaci maki. Kadang-kadang lucu ya. Jadi cacian atau makian di medsos itu kadang-kadang kalau orang Jawa bilang tidak jalur apa? Ya apa ya? Tak jalur apa? Ya tidak jelas. Ustadz menyampaikan ini tidak ada kaitannya dengan itu dan itu, kemudian dicaci maki. Saya pernah itu melihat potongan videonya Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA, Hafizullah Ta'ala. Beliau hanya mengajak, kalau kita punya medsos, hendaknya jangan digunakan untuk share-share yang tidak baik, share kebaikan. Beliau ngajak begitu. Langsung dicaci maki. Jadi katanya Wahabi itu memang begitu agamanya, agama copy paste katanya. Dan seterusnya dicaci maki begini. Nah itu Ustaz Syafiq dapat pahala banyak itu. Padahal beliau menganjurkan apa? Share kebaikan kan bagus tuh. Share kebaikan apa? Tidak mesti pengajian. Misalnya ibu-ibu share bagaimana cara membuat misalnya gorengan, cara membuat apa mie, cara membuat nasi soto, kan bagus itu. Share kebaikan. Bapak-bapak yang punya bisnis, share bisnisnya, ya toh. Share kebaikan. Share kebaikan tidak harus share ayat dan share hadis, tidak harus. Share kebaikan apa saja yang baik. Seperti bapak-bapak dari kepolisian kadang-kadang share itu apa? Nanti ada pemutihan, ada apa namanya ini, ada ini. Share kebaikan. Teman-teman dari PLN itu sering share. Ini ada penaikan daya gratis atau biaya murah. Itu share kebaikan namanya. Tidak harus share itu berupa ayat dan hadis. Tapi karena bapernya, yang lucu lagi tidak membahas apa yang dikatakan Ustaz Syafiq, katanya Ustaz kok katanya tidak bersih banget, lihat jenggotnya itu katanya menjijikkan dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kaitannya, ya kan? Tidak ada kaitannya. Tidak boleh kita mencaci maki seperti itu. Itu Ustaz Syafiq. Ada lagi na'udzubillah min dzalik, mencaci maki seorang dai. Saya nggak apa-apa, saya sebutkan. Saya senang menyebutkan begini. Jadi kadang-kadang itu apa? Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA dicaci maki, tidak boleh. Kalau antum tahu kesalahan beliau, sampaikan kepada beliau, minta WA-nya, datangi beliau, sampaikan apa namanya nasihat antum, bukan dicaci maki di Facebook, di medsos. Tidak demikian. Ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita kebaikan, tidak mengajarkan kepada kita hal-hal yang buruk. Mungkin ini bisa disampaikan. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila penyampaian saya terlalu panjang. Insya Allah ini sebagai renungan. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu hatinya sudah plong ya. Jadi nanti yang tendanya ada adem-ademnya, ya begitulah hidup di alam ya. Kok Ustaz kok tidak di tenda? Ya sudahlah, itu gak usah dibahas. Nanti panjangnya tambah dosa. Loh, istri saya sebenarnya ngajak di tenda, Pak. Ya tapi ya saya daripada besok terus kemudian geluntung kalau bahasa Jawanya 3 hari, ya saya harus menjaga fisik ya, namanya manusia. Kalau dulu saya seneng Pak, bener. Saya dulu tukang kemah itu, camping kemana-mana saya ikut itu. Iya, memang hobi saya. Tapi begitu sudah ya agak umur ini harus menjaga fisik juga. Namanya manusia itu butuh gitu. Jadi seperti itu. Dinikmati saja ini alam. Panjenengan sudah hari sudah tidur di kasur empuk loh ya. Tidur di kasur empuk, masya Allah dan seterusnya. Ya, panjenengan bisa tanya kepada Ustadz Abdul Hamid dan para ustadz. Dulu kami dan sampai sekarang kami masih suka tidur di bawah sampai sekarang. Masih ada beberapa ustadz itu tidurnya di bawah, tidak tidur di atas. Tidur di atas tidak bisa tidur. Kalau di bawah malah bisa angker malah. Sampai sekarang. Ya, nanti bisa lah. Jangan nanti main ke tempat kita tidur di bawah, malah nikmat tidur di bawah. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah, ya mudah-mudahan saya doakan semuanya sehat ya. Nanti bapak ibu, kalau putra putrinya rewel, jangan dimarahi, jadi cetoti loh. Kok mulai kok kene gosong kabeh pupune. Jadi cowok cetoti. Abi pulang, Abi pulang, besok ini benjol semua, jangan. Dinikmati saja lah, dinikmati, namanya anak begitu. Insya Allah bapak-bapak yang sudah punya anak, apalagi putranya banyak, sudah pengalaman lah kita.
Namanya anak-anak ya begitu. Ada yang satu minta, anak saya begitu biasanya. Yang satu tidak mau pulang, yang satu pilang. Gimana kira-kira? Regu yang mana yang kita ikuti? Yang satu minta pulang, yang satu tidak mau pulang. Itu biasa gitu. Jadi yang satu adiknya minta pulang, yang kakaknya tidak mau pulang. Kita mau ikuti yang mana? Ngikuti kakaknya, adiknya marah. Ngikuti adiknya, kakaknya marah. Ya kita orang tua harus bisa apa? Ya, bagaimana melupakan mereka sebagaimana di zaman para salaf dahulu. Mereka bagaimana melupakan anak-anak mereka yang ingin buka puasa, diberi mainan supaya mereka melupakan bahwa mereka sedang puasa, tidak terasa mereka kelaparan. Begitu, ajak jalan-jalan dulu atau bagaimana. Begitu insya Allah ya. Demikian. Nanti boleh kok ke atas dikunjungi, saya dikunjungi boleh, ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh di sana, putaran aja. Nanti kalau putaranya bisa tidur di sini nggak apa-apa, tidur bareng anak saya banyak, boleh, nggak ada masalah kita, ya terbuka ya. Anak belum balik kan nggak apa-apa tidur bareng-bareng ya. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih banyak atas seluruhnya. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa senyum ya. Tidak ada yang ya. Nanti yang belum dapat tenda segera lapor ke panitia ya. Insya Allah dinikmati saja. Ya dinikmati yang basah-basah. Misalnya mangke bismillah, bismillah. Amu tuh ayah insya Allah. Yang besok pagi insya Allah bangun seger insya Allah. Begitu ya. Jadi kalau tidak dinikmati malah jadi penyakit nanti. Hidup itu begitu aja. Ya dinikmati saja. Saya kemarin ya para jamaah, mobil saya kan Pajero ya. Ya saya nggak nyombong, pernah nyoba Pajero. Mobil saya itu Panther lama. Panther tahun 2000, umurnya sudah 23 tahun. Saya daftarkan lewat Mas Fauzi, kan harus pakai barcode, apa barcode itu ya. Ternyata tidak muncul barcode-nya itu. Terus ada larangan beli solar tanpa apa? Barcode. Solarnya habis. Saya dibilangi mbaknya, Pak nggak bisa Pak. Mbak, kalau saya nggak beli, saya mau dorong mobil saya itu gimana ini? Sudah kadung di pom, ya, solarnya habis, harus pakai barcode. Untungnya ada pemuda baik datang, Pak, kalau pengen, saya bikinkan. Saya sudah Pak, Mas sudah daftar saya. Tapi kok tidak muncul barcode? Nggak apa-apa. Saya betulkan nanti. Insya Allah tidak sampai, dia mengatakan tidak sampai 30 menit. Betul, tidak sampai 30 menit, jadi langsung dapat solar itu. Ya, sebenarnya kalau kita nikmati, nikmat itu ya. Ada jalan keluar gitu lah, nikmat. Padahal saya sudah hampir rodok ngamuk itu. Aku harus nyuruh mobilnya ganti ke solar ya. Tapi ya kita nikmati, alhamdulillah, jadi nikmat. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.